Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus, para orang tua membawa anak-anak kepada Yesus agar diberkati. Meskipun para murid berusaha menghalangi, tetapi justru Tuhan Yesus memarahi mereka agar anak-anak datang pada Yesus dan diberkati. Di era sekarang, bagaimana caranya agar anak-anak diberkati Tuhan? Melalui renungan ajaran hidup kali ini kita akan mendapatkan jawabannya. Bahkan bukan hanya anak-anak kecil, tetapi setiap orang yang berstatus anak. Artinya yang masih ada orang tua, punya kesempatan untuk diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Atau apa yang harus dilakukan? Mari kita temukan dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersama akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang tertulis demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema anak-anak yang diberkati. Saudaraku, biasanya anak-anak orang percaya tetap berada di bawah bimbingan orang tua, sampai mereka menjadi bagian dari kesatuan keluarga yang lain melalui pernikahan. Anak-anak kecil harus diajar untuk menaati dan menghormati orang tua mereka dengan dididik dan dilatih dalam Tuhan. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6 menyebutkan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, anak-anak yang sudah lebih besar sekalipun sudah menikah harus menunjukkan sikap hormat terhadap nasihat orang tua dan menghormati mereka dalam usia lanjut melalui perawatan dan bantuan keuangan apabila diperlukan. Anak-anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati oleh Allah di dunia ini dan nanti di dalam kekekalan. Saudara, dari bacaan kita ini, Paulus menekankan ketaatan seperti keharusan sebagai sesuatu yang benar dan adil bagi Allah. Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, di dalam Kristus Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang tua, dan di dalam Kristus Ia memberikan kepada orang tua suatu tempat yang terhormat. Saudara, bagaimana kita menghayati firman ini dalam kehidupan kita sekarang ini? Agar anak-anak sungguh diberkati Allah melalui relasi yang benar dengan orang tuanya. Yang pertama, bagi anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketaatan anak-anak kepada orang tua tanpa syarat pendidikan dan kekayaan. Dalam kenyataannya, anak-anak tidak taat pada orang tua karena orang tuanya miskin atau karena pendidikannya rendah. Sementara anak-anak punya pendidikan yang tinggi. Orang tua menerima hikmat dari Tuhan di dalam mendidik anak-anak melalui didikan Tuhan di dunia ini. Tidak ada lembaga pendidikan seperti itu. Dan hikmat dari Tuhan mengatasi hikmat manusia. Maksud ketaatan kepada orang tua oleh anak-anak haruslah demikian. Karena ketika taat pada orang tua berarti taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan memakai orang tua untuk mendidik
mengajar dan membesarkan anak-anak. Sehingga apa yang dikatakan dan diperintahkan orang tua, lakukanlah dengan taat dan hormat. Sebab hal itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan dan masa depan anak-anak. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan Tuhan akan memberkati dengan kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Saudaraku, penghormatan lebih daripada ketaatan. Penghormatan mengandung aspek ketakutan, bukan ketakutan hamba atau budak, tetapi ketakutan yang lahir dari ketakutan kepada Tuhan. Rasa hormat anak-anak kepada orang tua bukan karena kelebihan-kelebihan orang tua secara duniawi, karena kaya, mempunyai jabatan, sebagai orang terpandang di masyarakat, mempunyai kemampuan intelektual yang lebih karena pendidikannya yang tinggi, tetapi karena Allah berkenan memakai orang tua untuk mendidik, membesarkan, dan membimbing kehidupan iman anak-anak untuk semakin kuat dan dewasa, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu memberkati kami semua sebagai orang tua yang berkenan Engkau pakai untuk mendidik, membesarkan, dan membimbing anak-anak kami. Demikian juga bagi anak-anak, firman-Mu sungguh mengarahkan, menuntun, dan membimbing anak-anak kami untuk menjalani hidup dalam relasi dengan orang tua dengan benar. Dan Engkau berkenan memberkati anak-anak kami dalam kehidupan sekarang dan nanti setelah kehidupan di dunia. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.